Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta akan memaparkan mengenai spesialit obat hormon dan kontrasepsi non-hormonal. Adapun anggota kelompok kami, Yani Firliana Miftahul Janah, Gofarida Alkogajeva, Indah Agustianingsih Permatasari Subakti, Indarko Bagus Wibowo, Keja Adelia Mukti Wibawa Putri, Hoirun Nisa, Kinanti Diah Permata Safira, Larissa Amanda, dan Lisa Agustin. Golongan obat hormon dan kontrasepsi non-hormonal meliputi golongan androgen dan preparat sintetiknya, golongan estrogen dan progesteron serta preparat sintetiknya, golongan hormon kortikosteroid, golongan hormon-hormon tropik dan preparat sintetiknya, golongan preparat anabolik, golongan obat lain yang mempengaruhi regulasi hormonal, golongan kontrasepsi oral, golongan kontrasepsi suntik, dan golongan kontrasepsi lain. Golongan pertama, yakni androgen dan preparat sintetiknya. Zat aktif danazol, nama produk Azol, produsen Max Indonesia Tbk, kekuatan sediaan 200 mg, bentuk sediaan kapsul, dengan indikasi menoragia, penyakit fibrokistik pada payudara, ginekomasti, dan prabedah endometriosis, dengan dosis yang pertama 200 mg per hari selama seminggu, yang kedua 50 mg per hari, ditingkatkan sampai 100 mg per hari dalam dosis tertinggi, yang ketiga remaja 200 mg dan dewasa 400 mg, yang keempat 400 sampai 800 mg per hari selama 3 sampai 6 minggu. Zat aktif danazol, nama produk Danokrain, produsen Sanofi Sintelabo, kekuatan sediaan 200 mg, bentuk sediaan kapsul, dengan indikasi menoragia, penyakit fibrokistik pada payudara, ginekomasti, dan prabedah endometriosis, dengan dosis yang pertama 200 mg per hari selama seminggu, yang kedua 50 mg per hari ditingkatkan sampai 100 mg per hari dalam dosis tertinggi, yang ketiga remaja 200 mg dan dewasa 400 mg, yang keempat 400 sampai 800 mg per hari selama 3 sampai 6 minggu. Zat aktif mesterolon, nama produk Invelon, produsen Caprifarmindo, kekuatan sediaan 25 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi defisiensi androgen, infertilitas pada pria, dengan dosis awal 3-4 tablet per hari dan dosis pemeliharaan 4 tablet per hari. Zat aktif mesterolon, nama produk Proviron, produsen Bayer Indonesia, kekuatan sediaan 25 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi defisiensi androgen dan infertilitas pada pria yang dihubungkan dengan hipogonadisme, dengan dosis 25 mg 3-4 kali sehari selama beberapa bulan, dikurangi 50-75 mg per hari dalam dosis terbagi untuk pemeliharaan. Zat aktif mesterolon, nama produk Androlon, produsen Meprofarm Pharmaceutical, kekuatan sediaan 25 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi defisiensi androgen dan infertilitas pada pria yang dihubungkan dengan hipogonadisme, dengan dosis 25 mg 3-4 kali per hari selama beberapa bulan, dikurangi 50-75 mg per hari dalam dosis terbagi untuk pemeliharaan. Zat aktif testosteron androkinoid, nama produk Nebido, produsen Bayer Indonesia, kekuatan sediaan 1000 mg per 4 mili, bentuk sediaan ampul, dengan indikasi terapi pengganti testosteron pada gangguan hipogonadal pria, primer atau sekunder, dengan dosis 1 ampul injeksi muskular diberikan perlahan 10-14 minggu, interval injeksi pertama dapat dikurangi 6 minggu, pada keadaan kadar obat yang tinggi dalam serum, interval pemberian injeksi diperpanjang. Zat aktif testosteron androkinoid, nama produk Andriol Testoscap, produsen Organon Indonesia, kekuatan sediaan 40 mg, bentuk sediaan kapsul lemak, indikasi terapi pengganti testosteron pada gangguan hipogonadal pria, primer atau sekunder, dengan dosis pemakaian oral di awal 120-160 mg per hari selama 2-3 minggu dan dosis pemeliharaan 40-120 mg per hari. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, golongan estrogen dan progesteron serta preparat sintetiknya.
Yang pertama, zat aktifnya yaitu alirestrenol, nama produknya yaitu alirenol, produsennya dari Gracia Farmindo, untuk kekuatan sediaan yaitu 5 mg dan bentuk sediaan tablet. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, abortus yang mengancam, yang kedua, persalinan prematur yang mengancam, yang ketiga, abortus virtualis. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 1 tablet 3 kali sehari selama 5-7 hari, yang kedua 40 mg per hari, yang ketiga 1-2 tablet per hari dimulai segera setelah konfirmasi kehamilan. Untuk yang selanjutnya yaitu nama produk Pregnabion. Untuk produsennya dari tunggal idaman abadi dengan kekuatan sediaan 5 mg dan bentuk sediaan tablet. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, abortus yang mengancam, yang kedua, persalinan prematur yang mengancam, yang ketiga, abortus virtualis. Untuk dosisnya yaitu yang pertama, 1 tablet 3 kali sehari selama 5-7 hari, yang kedua 40 mg per hari, yang ketiga 1-2 tablet per hari dimulai segera setelah konfirmasi kehamilan. Untuk selanjutnya yaitu nama produk Preabor. Untuk produsennya dari Capri Farmindo dengan kekuatan sediaan 5 mg dan bentuk sediaan tablet. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, abortus yang mengancam, yang kedua, persalinan prematur yang mengancam, dan yang ketiga, abortus virtualis. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 1 tablet 3 kali sehari selama 5-7 hari, yang kedua 40 mg per hari, dan yang ketiga 1-2 tablet per hari dimulai segera setelah konfirmasi kehamilan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Pregnilon dengan produsen dari Dexamedica dengan kekuatan sediaan 5 mg dan bentuk sediaan yaitu tablet. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, abortus yang mengancam, yang kedua, persalinan prematur yang mengancam, yang ketiga yaitu abortus virtualis. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 1 tablet 3 kali sehari selama 5-7 hari, yang kedua 40 mg per hari, dan yang ketiga 1-2 tablet per hari dimulai segera setelah konfirmasi kehamilan. Yang berikutnya yaitu Pregtenol dengan produsen dari Fahrenheit dengan kekuatan sediaan 5 mg dan bentuk sediaan tablet. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, abortus yang mengancam, yang kedua, persalinan prematur yang mengancam, yang ketiga yaitu abortus virtualis. Dengan dosis yaitu yang pertama 1 tablet 3 kali sehari selama 5-7 hari, yang kedua 40 mg per hari, dan yang ketiga yaitu 1-2 tablet per hari dimulai segera setelah konfirmasi kehamilan. Berikutnya yaitu Alinol dengan produsen dari Paros dengan kekuatan sediaan 5 mg dan bentuk sediaan tablet. Indikasinya yaitu yang pertama, abortus yang mengancam, yang kedua, persalinan prematur yang mengancam, yang ketiga, abortus virtualis. Dengan dosis yaitu yang pertama 1 tablet 3 kali sehari selama 5-7 hari, yang kedua 40 mg per hari, dan yang ketiga 1-2 tablet per hari dimulai segera setelah konfirmasi kehamilan. Untuk zat aktif yang kedua yaitu progesteron atau mikronized progesteron. Untuk contohnya yaitu yang pertama, nama produk ada Crinone dengan produsen dari PT Merck Tbk dengan kekuatan sediaan 8% dan bentuk sediaan yaitu gel vagina. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, terapi infertilitas karena fase luteal yang tidak adekuat, yang kedua selama fertilisasi in vitro. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 1 aplikasi per hari, yang kedua aplikasi harian dilanjutkan selama 1 bulan atau 12 minggu. Yang berikutnya yaitu ada Utrogestan dengan
produsen dari LAPI Laboratories dengan kekuatan sediaan yaitu 100 mg dan 200 mg. Untuk bentuk sediaannya kapsul. Untuk indikasinya yaitu yang pertama insufisiensi progesteron, yang kedua gangguan yang berhubungan dengan defisiensi progesteron, yang ketiga untuk siklus fertilisasi in vitro, yang keempat membantu terjadinya kehamilan. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 200-300 mg per hari dalam 1 atau 2 dosis terbagi. Yang kedua tidak lebih dari 200 mg per asupan. Yang ketiga 1 kapsul ke dalam vagina. Yang keempat 600 mg per hari dalam 3 dosis terbagi. Untuk zat aktif yang ketiga yaitu dihidrogesteron. Untuk contohnya yaitu nama produk ada Dupaston dengan produsen dari Abbott produk dengan kekuatan sediaan 10 mg dengan bentuk sediaan tablet. Untuk indikasinya yaitu yang pertama terapi sulih estegeron, yang kedua defisiensi progesteron, amenore sekunder. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 10 mg per hari selama 10-12 hari per bulan, 20 mg per hari selama 10-12 hari per bulan pada withdrawal bleeding. Yang kedua, berikan estegeron saja pada hari ke-1 sampai 25 siklus haid, lalu tambahkan Dupaston 10 mg 2 kali per hari pada hari ke-11 sampai hari ke-25. Zat aktif yang keempat, nomegestrol asetat, nama produk glutenil, produsen PT Merck Indonesia Tbk, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan kaplet, dengan indikasi gejala yang berhubungan dengan defisiensi progesteron, perdarahan fungsional uterus, dan menorragia pada fibroma, endometriosis, disminor, terapi sulih hormon dalam kombinasi dengan estrogen, dengan dosis 5 mg per hari selama 10 hari per siklus haid atau dari hari ke-16 sampai. Zat aktif yang kelima yaitu noretisteron. Nama produk Meprolud, produsen Meprofarm, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi 1. Perdarahan disfungsional, 2. Waktu menstruasi, dan yang ketiga tensi pramenstruasi. Dengan dosis yang pertama 1 tablet 3 kali per hari selama 10 hari. Profilaksis 1 tablet 2-3 kali per hari pada hari 19-26 untuk 3 siklus berikutnya. Yang kedua, 1 tablet 3 kali per hari kurang lebih 10-14 hari, 3 hari sebelum ekspektasi menstruasi. Yang ketiga, 1 tablet 2-3 kali per hari pada hari ke-19-26 menstruasi. Dan yang terakhir, 1 tablet 2 kali per hari pada siklus 5 hari. Dapat meningkat menjadi 2 tablet 2 kali per hari jika terjadi perdarahan atau bercak. Jika perdarahan berhenti, bisa diberikan lagi sesuai dosis awal dengan durasi setidaknya 4-6 bulan. Selanjutnya, zat aktif noretisteron, nama produk Norelud, produsen Dexamedica, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi yang pertama amenore dan perdarahan rahim abnormal karena ketidakseimbang hormonal tanpa kelainan. Yang kedua, endometriosis, dengan dosis yang pertama 5-20 mg per hari mulai hari ke-5 siklus menstruasi sampai dengan hari ke-25. Yang kedua, awal 10 mg per hari selama seminggu ditambah 5 mg per hari setiap 2 minggu sampai dengan dosis maksimal 30 mg per hari. Terapi dapat diteruskan selama 6-8 bulan. Zat aktif noretisteron, nama produk Regumen,
Produsen Caprifarmindo, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan tablet dengan indikasi yang pertama, perdarahan rahim disfungsional, yang kedua, pencegahan perdarahan, yang ketiga, endometriosis, yang keempat, metropati hemoragika dan sindroma pramenstruasi, yang kelima, menorragia, dan yang keenam, diaminore, yang terakhir, penundaan waktu haid. Dengan dosis pada produk regumen yang pertama, 1 tablet 3 kali per hari selama 10 hari. Yang kedua, 1 tablet 2-3 kali per hari ke-19 sampai hari ke-26 siklus haid. Yang ketiga, 1 tablet 2 kali per hari dimulai hari ke-5 siklus haid. Yang keempat, 1 tablet 2-3 kali per hari dimulai hari ke-19 sampai hari ke-26 siklus haid. Yang kelima, 1 tablet 3 kali per hari selama 10 hari sampai perdarahan berhenti. Yang keenam, 1 tablet 3 kali per hari dimulai hari ke-5 sampai hari ke-24 siklus haid untuk 3-4 siklus haid berikutnya. Yang ketujuh, 1 tablet 3 kali per hari selama 10-14 hari, dimulai 3 hari sebelum waktu haid diperkirakan. Jika bercak perdarahan atau spotting terjadi, maka tingkatkan dosis menjadi 2 tablet 3 kali per hari hingga perdarahan pertama sekali berhenti. Zat aktif noretisteron, nama produk Nostira, produsen Sunti Sepuri, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan tablet dengan indikasi endometriosis dengan dosis 10-5 mg per hari selama 4-6 bulan atau lebih, dimulai pada hari ke-5 siklus, atau jika pendarahan timbul, dosis ditingkatkan sampai 20-25 mg per hari. Dosis dikurangi setelah pendarahan berhenti. Zat aktif noretisteron, nama produk Retrogas, produsen Paros Indonesia, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan tablet dengan indikasi yang pertama, sindrom premenstruasi, yang kedua, postponement of menstruation, yang ketiga, menghentikan pendarahan, dengan dosis yang pertama 5 mg 3 kali per hari dari hari ke-5 sampai 24 siklus. Yang kedua, 5 mg 2-3 kali per hari dari hari ke-19 sampai 26 selama beberapa siklus. Dan yang terakhir, 5 mg 3 kali per hari selama 10 hari. Zat aktif yang keenam yaitu estriol, nama produk Ovestin, produsen Quamed, kekuatan sediaan 1 mg, bentuk sediaan tablet dengan indikasi atrofi saluran urogenital bagian bawah yang berhubungan dengan defisiensi estrogen, tidak untuk terapi terhadap keluhan vaginal seperti dispareunia, kering dan gatal. Pra dan pasca terhadap para wanita pasca menopausal yang mengalami operasi vaginal, dengan dosis gejala vulvovagina yang berhubungan dengan defisiensi estrogen 0,5-3 mg per hari, dosis tunggal selama 1 bulan, diikuti dengan 0,5-1 mg per hari sampai terjadi perbaikan epitel atau penggunaan jangka pendek. Infertilitas karena gangguan pada serviks 0,5 mg sampai 1 mg per hari pada hari ke-6 sampai 15 siklus haid. Zat aktif yang ketujuh yaitu 17 beta estradiol, nama produk Oestrogel, produsen Lapi, kekuatan sediaan 0,06%, bentuk sediaan gel transdermal dengan indikasi defisiensi estrogen dan gejala-gejala defisiensi estrogen, terutama yang berhubungan dengan menopause, untuk pencegahan osteoporosis pada pasca menopause, dengan dosis 1 ukuran panjang penggaris atau 2,5 gram selama 24-28 hari per bulan dalam kombinasi dengan progesteron selama sekurang-kurangnya 12 hari dalam tiap siklus.
Oleskan pada pagi dan sore hari pada kulit yang bersih, kecuali payudara. Golongan yang ketiga yaitu hormon kortikosteroid dengan zat aktif triamcinolone dengan nama produk Buvacom, produsen Buva Aneka dengan kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan krim, dengan indikasi obat yaitu pengobatan tambahan dan meringankan sementara gejala-gejala yang terkait dengan lesi inflamasi atau lesi ulseratif mukosa rongga mulut akibat trauma. Dengan dosis oleskan tipis pada daerah yang terluka 2-3 kali sehari. Dengan zat aktif triamcinolone, nama produk Amtocort, produsen Paros, kekuatan sediaan 4 mg, 10 mg per mili, dan 40 mg per mili, dengan bentuk sediaan tablet dan injeksi. Indikasi dari obat, asma bronkial, rinitis alergi, AR, urtikaria, dermatitis, atopik, dan dermatitis kontak. Dengan dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun 4-48 mg per hari. Anak kurang dari 12 tahun 416 mikrogram sampai 1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Dengan zat aktif triamcinolone, nama produk Flamicort, produsen Buva Aneka, kekuatan sediaan 4 mg, bentuk sediaan tablet. Dengan indikasi insufisiensi adrenokortikal primer atau sekunder, hiperplasia adrenal kongenital, tiroiditis non-supuratif, hiperkalsemia yang berkaitan dengan kanker, dengan dosis awal 4-48 mg per hari. Zat aktif triamcinolone, nama produk Flamicort, produsen Buva Aneka, kekuatan sediaan 10 mg per mili, bentuk sediaan vial IA, IB, ID, indikasi injeksi ID, terapi dermatosis dan tumor kistik dari tendon, dengan dosis IA atau IB awal 10 mg per mili, dapat bervariasi antara 2,5 sampai 5 mg untuk sendi-sendi kecil dan 5 sampai 15 mg untuk sendi besar. ID maksimal 1 mg per tempat injeksi. Zat aktif triamcinolone dengan nama produk Flamicort, produsen Buva Aneka, kekuatan sediaan 40 mg per mili, bentuk sediaan vial intramuskular, dengan indikasi injeksi intramuskular, alergi, penyakit kolagen dan kulit, gangguan reumatik dan edema. Dengan dosis intramuskular awal 2,5 sampai 60 mg per hari, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun awal 60 mg secara injeksi dalam otot gluteus. Anak 6-12 tahun awal 40 mg. Zat aktif dexamethasone dengan nama produk Dexicorta, produsen Zenith, kekuatan sediaan 0,5 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi insufisiensi adrenokortikal primer atau sekunder, hiperplasia adrenal bawaan, tiroiditis non-supuratif, hiperkalsemia karena kanker. Dengan dosis dewasa, dosis awal 0,75 sampai 9 mg per hari, 2-4 kali sehari tergantung berat atau ringannya penyakit. Penyakit ringan dosis kurang dari 0,75 mg, penyakit berat dosis lebih dari 9 mg. Zat aktif dexamethasone, nama produk Varidexon, produsen Ivars, kekuatan sediaan 0,5 mg dan 0,75 mg. Bentuk sediaan kaplet dan kaplet forte. Indikasi insufisiensi adrenokortikal primer atau sekunder, hiperplasia adrenal bawaan, tiroiditis non-supuratif, hiperkalsemia karena kanker.
dengan dosis dewasa. Dosis awal 0,75 mg per hari, 2-4 kali sehari, tergantung berat atau ringannya penyakit. Penyakit ringan dosis kurang dari 0,75 mg. Penyakit berat dosis lebih dari 9 mg. Zat aktif dexamethasone, nama produk Gratazone, produsen Graha Pharmaka, kekuatan sediaan 0,5 mg, bentuk sediaan kaplet, indikasi peradangan penyakit alergi seperti asma bronkial, artritis reumatoid, sindrom nefrotik, dermatitis alergi, rinitis alergi, penyakit serum, kolitis bertukak, dan meningitis. Dengan dosis permulaan sehari 0,75 sampai 9 mg, diikuti dengan pengurangan dosis secara bertahap sampai dosis seminim mungkin. Pada keadaan biasa, sehari 2-4 kali 1 kaplet. Zat aktif metilprednisolon, nama produk Comedrol, produsen Berlico Mulia Pharma, kekuatan sediaan 4 mg, bentuk sediaan kaplet, indikasi reumatik dan penyakit reumatoid, asma bronkial, alergi dan inflamasi. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 4-48 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dosis terbagi tergantung jenis dan berat ringannya penyakit. Multiple sklerosis sehari 160 mg selama 1 minggu, dilanjutkan sehari 65 mg selama 1 bulan. Metilprednisolon, nama produk Cormetison, produsen Coronet, kekuatan sediaan 4 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi hiperplasia adrenal kongenital insufisiensi adrenokortikal, tiroid non-supuratif, hiperkalemia yang berhubungan dengan kanker, artritis psoriatik, AR, spondilitis ankilosa, bursitis akut dan subakut. Dosis 4-48 mg per hari tergantung dari jenis dan beratnya penyakit dan respon pasien. Zat aktif metilprednisolon, nama produk Flason, produsen Ika Farmindo, kekuatan sediaan 4 mg dan 8 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi gangguan endokrin, kelainan kolagen dan darah, kulit, alergi penyakit mata, saluran pencernaan, saluran pernafasan, penyakit neoplastik, dan keadaan edema. Dosis dewasa dan anak berusia lebih dari 12 tahun 4-48 mg per hari sebagai dosis tunggal dalam dosis terbagi. Sklerosis sehari 60 mg selama 1 minggu dan dilanjutkan dengan 64 mg per hari selama 1 bulan. Metilprednisolon, nama produk Fumetil, produsen Futamed, kekuatan sediaan 4 mg, bentuk sediaan kaplet, indikasi gangguan endokrin, reumatik dan hematologi, penyakit GI, mata, kolagen dan kulit, status edematosa, kondisi alergi, eksaserbasi akut sklerosis multiple. Dosis awal 4-48 mg per hari, status klinis di mana terapi dosis tinggi dapat diindikasikan termasuk sklerosis multiple 160 mg per hari selama seminggu, diikuti dengan 64 mg per hari selama 1 bulan. Metilprednisolon, nama produk Gemsolon, produsen Galenium, kekuatan sediaan 4 mg dan 8 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi ketidaknormalan fungsi korteks adrenal, alergi dan inflamasi kulit dan saluran nafas, terapi tambahan untuk penyakit reumatik. Dosis dewasa awal 4-48 mg sebagai dosis tunggal atau terbagi, sklerosis multiple 160 mg per hari secara oral selama 1 minggu, lalu 64 mg 1 kali sehari dengan interval pemberian 2 hari selama 1 bulan sesudahnya. Anak 12 tahun, dosis tergantung kondisi individu.
Zat aktif prednison, nama produk Eltazon, produsen Ivars, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan kaplet, indikasi keadaan alergi, peradangan, dan penyakit lain yang membutuhkan pengobatan dengan glukokortikoid seperti reumatik, penyakit kolagen, penyakit kulit. Dosis lazim 1-6 tablet per hari tergantung pada parah atau tidaknya penyakit yang diderita. Dosis ini harus dikurangi sedikit demi sedikit sampai taraf perawatan yang serendah mungkin. Zat aktif prednison, nama produk Ivison, produsen Imfarmin, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi keadaan alergi, peradangan, dan penyakit lain yang membutuhkan pengobatan dengan glukokortikoid seperti reumatik, penyakit kolagen, dan penyakit kulit. Dosis dewasa sehari 1-4 tablet atau menurut petunjuk dokter. Dosis diturunkan secara bertahap sampai dosis terendah efektif. Zat aktif prednison, nama produk Inflason, produsen Bellico Mulia Pharma, kekuatan sediaan 5 mg, bentuk sediaan kaplet, indikasi keadaan alergi, peradangan, dan penyakit lain yang membutuhkan pengobatan dengan glukokortikoid. Dosis awal 4-48 mg per hari dalam 1-4 dosis terbagi. Dapat diberikan dalam dosis yang lebih besar sesuai kebutuhan. Golongan keempat, hormon-hormon tropik dan preparat sintetiknya. Zat aktif clomiphene citrat, nama produk Blesiven, produsen Capri Farmindo, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi terapi infertilitas pada wanita karena fungsi ovulatorik, polikistik ovari, amenore galaktore, amenore psikogenik. Dengan dosis yang pertama, infertilitas anovulatorik 1 tablet per hari selama 5 hari, dimulai dari hari kelima siklus menstruasi. Jika ovulasi tidak terjadi, pemberian terapi pertama 1 tablet 2 kali per hari selama 5 hari mungkin perlu dilakukan. Yang kedua, oligosperma 1 tablet per hari selama 40-90 hari. Zat aktif clomiphene citrat, nama produk Clovertil, produsen Mepropharm, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi infertilitas karena oligosperma pada pria dan gangguan ovulasi pada wanita. Dengan dosis yang pertama, infertilitas anovulatori pada wanita 1 tablet per hari selama 5 hari setiap saat pada amenore. Jika tidak dapat terjadi ovulasi, dosis dapat ditingkatkan 2 tablet per hari selama 5 hari. Dimulai 30 hari sesudah pemberian pertama. Yang kedua, oligosperma 1 tablet per hari selama 40-90 hari. Zat aktif clomiphene citrat, nama produk Dipten, produsen Dipa Parmalab Interscience, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan tablet, dengan indikasi pengobatan infertilitas pada wanita yang disebabkan gangguan fungsi hipotalamus pituitari, memperbaiki parameter semen pada pria dengan oligozoospermia, dengan dosis awal 50 mg per hari selama 5 hari pada hari kedua sampai dengan kelima siklus haid. Zat aktif clomiphene citrat, nama produk Genoclom, produsen Lapi, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan kapsul, dengan indikasi terapi infertilitas wanita karena oligomenore atau amenore sekunder.
dan juga untuk meningkatkan spermatogenesis pada pria dengan oligosperma. Dengan dosis yang pertama, infertilitas anovulasi 1 tablet per hari mulai dari siklus kelima haid. Jika tidak terjadi ovulasi, terapi tahap 2, 1 tablet 2 kali per hari selama 5 hari. Yang kedua, oligosperma 1 tablet per hari selama 40-90 hari. Zat aktif clomiphene citrat, nama produk Profertil, produsen Kalbe Farma, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan tablet dengan indikasi gangguan endokrin, reumatik dan hematologi, penyakit GI, mata, kolagen, kulit, status edematosa, kondisi alergi, eksaserbasi akut, sklerosis multiple. Dengan dosis yang pertama, infertilitas anovulatrix 1 tablet per hari selama 5 hari, dimulai pada siklus kelima haid. Ovulasi terjadi setelah 6-10 hari setelah dosis terakhir. Jika tidak terjadi ovulasi, dilanjutkan dengan 1 tablet 2 kali per hari selama 5 hari. Zat aktif clomiphene citrat, nama produk Profula, produsen Sunti Sepuri, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan tablet dengan indikasi yang pertama oligospermia, yang kedua infertilitas anovulatrix. Dengan dosis yang pertama 1 tablet per hari selama 40-90 hari. Yang kedua, 1 tablet per hari selama 5 hari, mulai pada hari kelima atau setiap waktu dalam kasus amenore. Jika tidak terjadi ovulasi, dosis ditingkatkan 1 tablet 2 kali per hari selama 5 hari, diberikan paling cepat setelah 30 hari pengobatan pertama. Zat aktif cetrorelix asetat, nama produk Cetrotit, produsen PT Merck Tbk, kekuatan sediaan 0,25 mg, bentuk sediaan vial dengan indikasi mencegah ovulasi prematur pada pasien yang menjalani stimulasi ovarium terkontrol, diikuti dengan pengambilan oosit dan teknik reproduksi. Dengan dosis yang pertama, injeksi SK, vial 0,25 mg 1 kali per hari dengan interval 24 jam. Dimulai pada hari kelima atau keenam stimulasi ovarium dan dilanjutkan selama terapi gonadotropin. Yang kedua, vial 3 mg pada hari ketujuh stimulasi ovarium. Yang ketiga, jika induksi ovulasi mungkin dapat dilakukan pada hari kelima sesudah injeksi, maka dosis harian 0,25 mg harus diberikan dengan selang waktu 96 jam. Zat aktif leuprorelin asetat, nama produk Divalin, produsen Daria Varia, kekuatan sediaan 3,75 mg, bentuk sediaan vial dengan indikasi terapi endometriosis pada genital dan ekstragenital stadium 1-4, kanker prostat dengan metastasis. Dengan dosis endometriosis 5 hari pertama siklus menstruasi, injeksi tunggal, subkutan atau intramuskular, diperbarui selama 4 minggu, lama terapi 6 bulan. Yang kedua,
Karsinoma prostat 3,75 mg sebagai injeksi tunggal subkutan atau intramuskular tiap bulan. Zat aktif leuprorelin asetat, nama produk Eligard, produsen Astellas, kekuatan sediaan 7,5 mg, 22, mg, 45 mg. Bentuk sediaan Previlled sharing atau bubuk untuk injeksi dengan indikasi kanker prostat terkait hormon stadium lanjut dengan dosis subkutan dewasa 7,5 mg per bulan, 22,5 mg per 3 bulan. Leuprorelin asetat, nama produk Endrolin, produsen Kalbe Pharma, kekuatan 3,75 mg, bentuk sediaan vial, indikasi kanker prostat dengan metastasis, endometriosis lokal pada genital dan ekstragenital. Dosis yang pertama untuk kanker prostat yaitu 1 injeksi subkutan diulang tiap 4 minggu. Yang kedua untuk penyakit endometriosis yaitu awal 5 hari pertama siklus haid, 1 injeksi subkutan atau intramuskular diulang tiap 4 minggu lama terapi 6 bulan. Leuprorelin asetat, nama produk Tapros 3M, produsen Takeda, kekuatan sediaan 11,25 mg, bentuk sediaan vial, indikasi terapi kanker prostat dengan metastasis, endometriosis genital dan ekstragenital stadium 1-4, kanker payudara pada wanita pra dan perimenopause yang diindikasikan untuk menjalani terapi endokrin. Dosis untuk penyakit kanker prostat dan kanker payudara 1 injeksi subkutan atau 1 muskular diulang tiap 3 bulan. Yang kedua untuk penyakit endometriosis yaitu terapi dimulai selama 5 hari pertama siklus haid, 1 injeksi subkutan atau intramuskular diulang tiap bulan lama terapi 6 bulan. Leuprorelin asetat, nama produk Tapros Depot, produsen Takeda, kekuatan sediaan 3,75 mg, bentuk sediaan vial Depot, indikasi pengobatan kanker prostat dengan metastasis, pubertas preox sentral dan endometriosis pada genital dan ekstragenital atau stadium 1-4. Dosis yang pertama yaitu untuk kanker prostat dan kanker payudara dan mioma uteri, 1 injeksi subkutan diberikan tiap 4 minggu. Yang kedua untuk penyakit endometriosis dewasa, 1 injeksi subkutan atau intramuskular 1 kali tiap 4 minggu untuk periode selama hanya 6 minggu. Bobot badan kurang dari 50 kg yaitu 1,88 mg injeksi subkutan atau intramuskular. Yang ketiga yaitu untuk penyakit pubertas preox sentral 30 mikrogram per kilogram subkutan 1 kali tiap 4 minggu dapat ditingkatkan hingga 90 mikrogram per kilogram. Leuprorelin asetat, nama produk Tepros, produsen Takeda, kekuatan sediaan 188 mg, bentuk sediaan vial Depot, indikasi endometriosis pada genitalia dan ekstragenitalia yang terlokalisir atau stadium 1-4, pubertas preox sentral. Dosis yang pertama untuk penyakit endometriosis dewasa yaitu 3,75 mg secara subkutan atau intramuskular 1 kali per hari tiap 4 minggu selama 6 bulan saja. Untuk penyakit pubertas preox sentral
30 mikrogram per kilogram berat badan subkontan 1 kali tiap minggu dapat ditingkatkan sampai dengan 90 mikrogram per kilogram. Somatropin, nama produk Genotropin Go Quick, produsen Pfizer, kekuatan sediaan 16 international unit per mili, bentuk sediaan vial, indikasi gangguan pertumbuhan yang disebabkan karena insufisiensi sekresi growth hormone endogen, sindrom Turner, insufisiensi ginjal kronik, berat badan lahir rendah, sindrom Prader-Willi. Dosis yang pertama dewasa, dosis awal 0,15 sampai 0,3 mg per hari, dosis pemeliharaan 1,3 mg. Yang kedua, anak defisiensi hormon pertumbuhan 0,025 sampai 0,035 mg per kilogram per hari. Yang ketiga, untuk sindrom Prader-Willi 0,035 mg per kilogram per hari. Yang keempat, lebih kecil dari usia kehamilan 0,035 sampai 0,067 mg per kilogram per hari. Somatropin, nama produk Saizen, produsen PT Merck Tpk, kekuatan sediaan 3,33 mg, bentuk sediaan vial, indikasi yang pertama yaitu kegagalan pertumbuhan karena sekresi hormon pertumbuhan endogen yang tidak adekuat. Yang kedua, kegagalan pertumbuhan pada anak perempuan karena disgenesis gonad atau sindrom Turner. Dosis yang pertama yaitu 0,025 sampai 0,035 mg per kilogram berat badan per hari secara subkutan atau intramuskular. Yang kedua, 0,045 sampai 0,05 mg per kilogram berat badan per hari secara subkutan atau intramuskular. Yang ketiga, dosis awal 0,15 sampai 0,3 mg per hari secara subkutan. Dosis dilanjutkan secara bertahap 1 kali per bulan bila perlu. Dosis akhir jarang melebihi 1 minggu per hari. Bromokriptin mesilat, nama produk Kripsa, produsen Capri Farmindo, kekuatan sediaan 2,5 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi yang pertama hiperprolaktinemia, yang kedua sindrom permenstruasi, yang ketiga akromegali, yang keempat penyakit Parkinson. Dosis yang pertama 2,5 mg 2 kali per hari selama 2 atau 3 hari, dilanjutkan sampai 14 hari. Yang kedua 2,5 mg selama 1-5 minggu. Yang ketiga minggu pertama 1-1,25 mg menjelang tidur. Minggu kedua 2-2,5 mg sebelum tidur malam. Minggu ketiga 2,5 mg 2 kali per hari. Minggu keempat 2,5 mg 3 kali per hari sesudah pemberian 3 kali per hari. Kemudian tingkatkan sebanyak 2,5 mg setiap 3-14 hari. Golongan 5. Preparat metandrostenolon, nama produk Dianabol, produsen Uzun Pharmaceutical Ltd KV Pharma, kekuatan sediaan 10 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi menstimulasi pertumbuhan prapubertas yang terlambat sebelum induksi pematangan seks pada anak laki-laki dengan tinggi badan kurang dan anak perempuan dengan sindrom Turner. Dosis setengah sampai 1 tablet per hari. Nandrolon, nama produk Voyxolik dan Decamet, produsen Voicemed Pharma dan Deus Medical, kekuatan sediaan 50 mg dan 250 mg, bentuk sediaan injeksi, indikasi osteoporosis pada pasca menopause dan anemia aplastik. Dosis injeksi intramuskular 50 mg dalam setiap 3 minggu. Golongan 6. Obat lain yang mempengaruhi regulasi hormonal.
Ciproteron, nama produk Androcur, produsen Del Palmolive atau PT Bayer Indonesia, kekuatan sediaan 50 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi Androcur digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker pada prostat dan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan kanker. Dosis yang pertama, dosis awal 6 tablet per hari dalam 2-3 dosis terbagi. Yang kedua, kontrol libido, pemberian dosis 1 tablet diminum 2 kali sehari. Bromokriptin, nama produk Parlodel, produsen Novartis Indonesia, kekuatan sediaan 2,5 mg, bentuk sediaan tablet, indikasi mengatasi kadar hormon prolaktin yang tinggi dalam tubuh atau hiperprolaktinemia. Dosis yang pertama, laktasi 2,5 mg per hari, dikonsumsi selama 2-3 hari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 2,5 mg selama 14 hari. Yang kedua, dosis awal penyakit Parkinson 10-30 mg per hari. Bromokriptin, nama produk Mucosolvan, produsen Kalbe Pharma, kekuatan sediaan 4 mg per 5 ml dan 8 mg, bentuk sediaan sirup dan tablet. Indikasi, membantu mengeluarkan dahak pada penderita batuk berdahak dan untuk membantu mengencerkan dahak yang mengental. Dosis, dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun, 3 kali sehari 8 mg. Anak usia 6-11 tahun, 3 kali sehari 4 mg. Anak usia 2-5 tahun, 2 kali sehari 4 mg. Anak di atas 10 tahun dan dewasa, 1 tablet diminum 3 kali sehari. Yang ketujuh, ada golongan kontrasepsi oral dengan bahan aktif desogestrel. Yang pertama, Cerazette. Cerazette diproduksi oleh MSD atau Merck Sharp Dohme dengan kekuatan sediaan sebesar 75 mikrogram dalam bentuk sediaan tablet. Desogestrel diindikasikan untuk penyakit dismenore, pendarahan uterus disfungsional, endometriosis, sindrom ovarium polikistik, dan jerawat, dengan dosis sebesar 1 kali sehari 1 tablet. Yang kedua, ada Desiret. Diproduksi oleh Exeltis yang memiliki kekuatan yang sama seperti Cerazette, yaitu sebesar 75 mikrogram dan sama-sama dalam bentuk sediaan tablet. Indikasinya pun sama seperti Cerazette. Dosisnya juga sama, 1 kali sehari 1 tablet. Lalu Desogestrel diproduksi oleh Crescent. Kekuatan sediaannya sama, 75 mikrogram, bentuk sediaannya juga tablet. Indikasinya pun sama, dosisnya juga 1 kali sehari 1 tablet. Kedua, ada Ciproteron asetat. Contoh produknya Androcur, Citeron, dan juga Diana. Untuk Androcur diproduksi oleh Bayer Schering Pharma dengan kekuatan sediaan sebesar 10 mg, 50 mg, dan 100 mg dalam bentuk tablet. Androcur diindikasikan untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan kanker dan mengurangi dorongan seks abnormal pada pria. Dosis penggunaannya yaitu untuk kanker prostat, dosis awalnya 6 tablet per hari dalam 2-3 dosis terbagi. Untuk kontrol libido, dosisnya 1 tablet diminum 2 kali sehari. Untuk hot flushes itu 1 tablet per hari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 3 tablet per hari dalam 3 dosis terbagi. Yang kedua yaitu Citeron, diproduksi oleh Rex dengan kekuatan sediaan sebesar 50 mg dan 100 mg dalam bentuk tablet. Indikasi dan dosis sama seperti Androcur tadi. Yang ketiga ada Diana, diproduksi oleh Bayer Schering Pharma dengan kekuatan sediaan sebesar 2 mg. Bentuk sediaannya tablet.
dan diindikasikan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dosis penggunaannya yaitu diminum 1 tablet sekali sehari, dimulai pada hari pertama menstruasi dan diikuti 21 hari berikutnya. 3. Ada noretisteron dengan contoh produk yaitu Regumen, Utoflan, dan noretisteron. Diproduksi oleh Sanbe, Pfizer, dan Wockhardt dengan kekuatan sediaan sebesar 5 mg dalam bentuk tablet. Diindikasikan untuk pendarahan disfungsional, amenore primer dan sekunder, sindrom pramenstruasi, mastopati siklik, pengaturan waktu menstruasi, dan endometriosis. Dengan dosis penggunaan yaitu untuk menorrhagia 1 tablet 3 kali sehari selama 10 hari hingga pendarahannya berhenti. Untuk nyeri haid, 1 tablet 3 kali sehari dalam hari kelima sampai 24 siklus. Untuk yang ke-8 yaitu golongan kontrasepsi suntik. Untuk yang pertama yaitu dengan zat aktif medroksiprogesteron asetat dengan nama produk yang pertama yaitu Ciclofam dengan produsen yaitu dari tunggal idaman abadi dengan kekuatan sediaan yang pertama 0,5 ml injeksi yaitu yang isinya medroksiprogesteron 25 mg dan estradiol sipionat 5 mg. Yang kedua yaitu 0,5 ml injeksi dengan isi medroksiprogesteron 50 mg dan estradiol sipionat 10 mg dengan bentuk sediaan yaitu vial dengan indikasi yaitu kontrasepsi injeksi. Untuk dosisnya yaitu yang pertama 0,5 ml injeksi IM dengan interval 30 hari, yang kedua 0,5 ml injeksi IM dengan interval 30 hari. Untuk yang berikutnya yaitu ada Cyclogeston dengan produsen dari Triasa Nagamas Pharma dengan kekuatan sediaan yaitu 0,5 ml injeksi yang isinya medroksiprogesteron 50 mg dan estradiol sipionat 10 mg dengan bentuk sediaan yaitu vial dengan indikasi kontrasepsi injeksi untuk jangka waktu 1 bulan. Untuk dosisnya yaitu 1 vial injeksi IM dengan interval 30 hari. Yang berikutnya yaitu ada Depogeston dengan produsen dari tunggal idaman abadi dengan kekuatan sediaan medroksiprogesteron asetat 50 mg per mililiter injeksi dengan bentuk sediaan yaitu vial dengan indikasi sebagai kontrasepsi bila metode lain seperti pil oral atau IUD tidak bisa dilakukan dengan dosis yaitu 1 vial 150 mg setiap 30 bulan injeksi IM. Zat aktif medroksiprogesteron asetat dengan nama produk Deponeo, produsen tunggal idaman abadi, kekuatan sediaan medroksiprogesteron asetat 150 mg per mili injeksi, bentuk sediaan vial, dengan indikasi kontrasepsi hormonal bila metode lain seperti pil oral atau IUD tidak bisa dilakukan. Dosis 1 vial 150 mg untuk 3 bulan injeksi intramuskular. Zat aktif etonogestrel, nama produk Implanon NXT, produsen Merck Sharp & Dohme, kekuatan sediaan etonogestrel 68 mg per susuk, bentuk sediaan susuk KB atau implan, dengan indikasi kontrasepsi jangka panjang yang reversibel dengan dosis 1 susuk KB panjang 4 cm dan diameter 2 mm ditempatkan dalam jarum inserter sekali pakai. Zat aktif levonorgestrel, nama produk Indoplan, produsen
Triasa Nagamas Pharma, kekuatan sediaan levonorgestrel 75 mg per cup susuk, bentuk sediaan implan, indikasi kontrasepsi jangka panjang 3 tahun. Untuk dosisnya belum diketahui. Zat aktif levonorgestrel, nama produk Sino Implan, produsen Catur Dakwah Kran Farmasi, kekuatan sediaan levogestrel 75 mg per batang, bentuk sediaan implan dengan indikasi kontrasepsi hormonal jangka panjang untuk perempuan usia subur dengan dosis dalam minggu pertama haid dihitung dari hari pertama haid dengan bantuan bius lokal, disisipkan pada lengan atas atau paha bagian dalam dengan bantuan trokar. Golongan kontrasepsi lain. Ethinyl estradiol plus drospirenol, nama produk Angelic, produsen Bayer Pharma Indonesia, kekuatan sediaan etradiol 1 mg dan drospirenol 2 mg, bentuk sediaan tablet selaput, indikasi terapi suli hormon untuk pengobatan sindrom klimakterik pada wanita pasca menopause. Liputi gejala vasomotor, gangguan tidur, suasana hati, depresi, gugup, dan kondisi akibat atrofi urogenital. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. 1 tablet per hari selama 28 hari. Ethinyl estradiol plus drospirenol, nama produk Yasmin, produsen Bayer Pharma Indonesia, kekuatan sediaan drospirenol 3 mg dan ethinyl estradiol 0,03 mg, bentuk sediaan tablet salut selaput. Indikasi yang pertama mencegah kehamilan, yang kedua mengobati gangguan disforik pramenstruasi atau PMDD atau jerawat sedang jika Anda memilih untuk menggunakan pil KB sebagai metode pencegahan kehamilan. Dosis penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter. Dewasa 1 tablet per hari. Ethinyl estradiol plus drospirenol, nama produk Yas, produsen Bayer Pharma Indonesia, kekuatan sediaan drospirenol 3 mg plus ethinyl estradiol 0,02 mg, tablet sediaan tablet salut selaput, indikasi kontrasepsi oral, terapi simptomatik untuk penyakit premenstrual disforik atau PMDD pada wanita yang memilih metode kontrasepsi oral. Dosis 1 tablet per hari dikonsumsi pada jam yang sama selama 28 hari berturut-turut. Tiap tablet dari kemasan baru dikonsumsi 1 hari sesudah hari penggunaan tablet terakhir pada kemasan sebelumnya. Ethinyl estradiol dan levonorgestrel, contoh produknya yaitu andalan, diproduksi oleh Nikate Internasional dengan kekuatan sediaan ethinyl estradiol 30 mikrogram dan levonorgestrel sebesar 150 mikrogram dalam bentuk tablet salut gula, diindikasikan sebagai kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan dengan dosis penggunaan yaitu 1 kali sehari 1 tablet. Lalu contohnya lagi ada Cycloginon, diproduksi oleh Sunti Sepuri dengan kekuatan ethinyl estradiol 30 mikrogram dan levonorgestrel 150 mikrogram dalam bentuk tablet salut gula, diindikasikan kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan. Dosis penggunaannya yaitu sehari 1 tablet mulai hari pertama haid selama 21 hari tanpa terputus, diikuti dengan tablet yang tidak berisi obat putih selama 7 hari.
Lalu ada Diane 35 diproduksi oleh Bayer Pharma Indonesia dengan kekuatan sediaan etinil estradiol 35 mikrogram dan siproteron 2 mg dalam bentuk sediaan tablet salut gula. Diindikasikan untuk kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan. Dosisnya yaitu 1 kali sehari 1 tablet dimulai pada hari ke-1 siklus haid selama 21 hari diikuti masa istirahat selama 7 hari. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.